sampai dengan saat ini. Jadi ini adalah hasil tangkapan dari sebelum sampai dengan memasuki bulan puasa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam kurun waktu yang kami sampaikan tadi, Sat Narkoba Polres Cimahi kurang lebih berhasil mengungkap sebanyak 54 kasus dengan 70 tersangka. Kemudian dari 70 tersangka kurang lebih ada satu tersangka residivis, yaitu tersangka yang mengulangi perbuatannya kembali dalam perkara yang sama, dan juga ada 2 tersangka perempuan. Dari 54 kasus, ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, kurang lebih antaranya adalah sabu dengan kuantitasnya 246,55 gram. Kemudian yang kedua, ganja. Ini ada pengungkapan yang sangat signifikan yang nanti akan kami sampaikan di akhir nanti sebelum akhir rilis, yaitu dengan berat 1,1 kuintal atau 101,4 kg, sebagaimana barang bukti yang bisa rekan-rekan lihat di depan. Kemudian ada sinte 349,53 gram. Kemudian ada cairannya atau cairan sinte sebanyak 510 ml. Kemudian ada powdernya 9 gram. Powder mana? Bubuknya ada di sini. Itu. Oh, itu powder putih. Ada powder. Kemudian ada ekstasi. Ekstasi 92 butir dan juga ekstasi yang sudah dihancurkan atau kami sebut ekstasi bubuk ada 15 gram dan ada OKT sebanyak 354 butir. Yang mana dari barang bukti yang berhasil diamankan, disita, dan tentunya nanti juga akan dimusnahkan itu kurang lebih bila mana di kisaran rupiahkan itu kurang lebih mencapai angka 1,5 miliar, yang mana bisa menyelamatkan kurang lebih 400.000 jiwa. Kemudian perlu kami sampaikan dari 54 kasus yang ada atau 70 tersangka itu ada 5 klaster. Yang pertama adalah dari perkara sabu, ada 24 kasus dengan 29 tersangka. Kemudian ganja 7 kasus dengan 9 tersangka. Dan tembakau sintetis 20 kasus 27 tersangka. Kemudian ekstasi 2 kasus 2 tersangka. Dan OKT 1 kasus 3 tersangka. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya dari 54 perkara yang berhasil diungkap, ada beberapa pasal perkenaan yang kami cantumkan dalam berkas perkara, antara lain adalah pasal 111 ayat 1, kemudian pasal 112 ayat 1, kemudian pasal 114 ayat 1, kemudian pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana ancamannya adalah ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal 6 tahun. Kemudian perlu kami sampaikan dari hasil ungkapan kurang lebih 54 kasus ini, ada 4 perkara menonjol yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Yang pertama adalah terkait dengan penangkapan terhadap tersangka atau pelaku AH, 25 tahun, yang diamankan di daerah Gudang Kahuripan Lembang, wilayah Kabupaten Bandung Barat, di mana padanya diamankan terkait dengan masalah peredaran ekstasi. Ekstasi yang dilakukannya adalah tersangka memasukkan ekstasi bubuk di ekstasi yang pil tersebut digerus, dihancurkan jadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul obat seperti ini. Seperti ini, yang nomor 2 dari atas kiri. Jadi ekstasi tersebut dihancurkan, dijadikan bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul pil obat. Jadi dia mengkamuflase bahwa ini adalah obat yang bisa kemudian dijualkan, dan dia menerima keuntungan 1,5 juta. Dengan paket yang siap edar adalah kurang lebih kelipatan 10, 15, 30, 25, dan 50 tablet. Kemudian dia berarti membeli kapsul yang kosong dari barang yang dia miliki, akhirnya dimasukkan dan akhirnya diedarkan.
Ini kegiatan sudah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 bulan tersebut Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil mengamankan tersangka AH dengan modus mengubah atau memasukkan serbuk ekstasi ke dalam kapsul obat dan kemudian diedarkan ke beberapa kenalannya. Lanjut yang kedua yang perlu kami sampaikan terhadap tersangka saudari RM, yang mana dia adalah ibu rumah tangga. Tersangka diamankan terkait dengan perkara memproduksi cairan tembakau sintetis. Yang menjadi menarik dari sini adalah bahwa tersangka ini bukan membeli barang yang sudah jadi kemudian diedarkan, tapi dia benar-benar dari nol. Jadi dia membeli bahan-bahan bakunya, kemudian istilahnya diproses atau dimasak sendiri sampai dengan akhirnya jadi spray seperti ini, semprotan, sehingga pada saat nanti dijualkan para pembelinya tuh nanti tinggal membeli rokok yang tembakau murni kemudian nanti disemprotkan sehingga dapat sensasi daripada cairan tembakau sinte tersebut. Padanya ditemukan kurang lebih ada 450 ml cairan sintetis dan juga 9 gram bahan baku powder. Kemudian dari bahan tersebut itu bisa dibuat menjadi tembakau sintetis yang pakai sebesar 45 kilo. Dari bahan-bahan yang diamankan itu bisa digunakan untuk menjadi tembakau sintetis 45 kilo siap pakai. Dari keuntungannya kurang lebih 3 bulan yang dia jalankan dan mendapatkan keuntungan kurang lebih 4 juta rupiah dari setiap hasil penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah terkait dengan pelaku RPA 27 tahun yang diamankan di gudang Kauripan kembali di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di mana pelaku diamankan terkait dengan peredaran sabu dengan modus memasukkan sabu ke dalam cangkang tutut. Benar tutut ya namanya? Tutut atau keong ya? Ini Sundanya tutut sebenarnya. Tapi keong kecil lah ya. Jadi si sabu yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam tutut, ke dalam keong dan kemudian dijual dengan cara ditempelkan di satu lokasi. Nah, kemudian ini sudah beroperasi kurang lebih 3 bulan dan alhamdulillah berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi dengan barang bukti kurang lebih ada beberapa tutut di sana dan juga ada sabu yang diamankan seperti yang bisa dilihat oleh rekan-rekan. Dan keuntungannya kurang lebih 6 juta dari setiap penjualannya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat terkait dengan perkara yang perlu kami sampaikan yaitu adalah diamankannya 3 tersangka yaitu KR, DE, dan RA. Pada 3 tersangka tentunya perlu kami sampaikan ini adalah pengungkapan ganja dengan barang bukti senilai kurang lebih 600 juta. Kemudian ini ada ganja 100 kilo atau 1 kintal. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pengembangan dari beberapa kasus yang pernah kami rilis sebelumnya dan akhirnya dikembangkan sehingga didapatkanlah barang bukti seberat 1 kintal ganja. Pada 3 tersangka diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi di daerah Cipondoh atau Kota Tangerang, masuknya Provinsi Banten. Yang mana pelaku sudah dalam pengawasan oleh anggota narkoba dari mulai turun di Pelabuhan Merak dan akhirnya diamankan di salah satu waralaba di daerah Cipondoh, Kota Tangerang yang masuk dalam Provinsi Banten. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya tentunya dari pelaku ini sendiri dia mendapatkan barang ini semuanya dari Sumatera Barat, Padang. Dan kemudian ini adalah sindikat lintas Sumatera Jawa yang berhasil diungkap dan tentunya masih di dalam rangka pengembangan lain dan tidak menutup kemungkinan akan ada muncul beberapa tersangka yang lain. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan rilis
siang hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, enggak? Yang tutut, komandan. Yang tutut. Ya itu teh dia memasukkan tututnya itu kemudian diedarkan dalam bentuk tutut atau hanya untuk dikirimkan aja, komandan? Baik, jadi tutut ini dikamuflasekan. Jadi ini barang ini ada sabu nih, yang ini sabu sudah ditutup itu adalah sampah seperti itu. Itu modusnya yang dilakukan seperti itu. Bang, kalau ganja-ganja ini dikirimnya lewat apa, Bang? Dari Padang ke Oke, jadi ini karena sindikat lintas provinsi Sumatera Jawa, ini barang ini dimasukkan ke dalam bus, di dalam koper. Jadi pada saat diamankan ini ada kurang lebih 2 koper dan 1 kontainer. Di dalam kontainer tersebut sudah ada ini barang-barang seperti ini. Ini gergaji yang digunakan nanti untuk membagi. Ini disiapkan di dalam kontainer. Kemudian juga ada beberapa atribut dari ojol yang ada di dalamnya, beberapa warna, yang mana mereka pada saat nanti akan barang tersebut datang, mereka sudah membagi dan mereka langsung menggunakan barang-barang ini, dan di dalamnya juga ada tas. Mana tasnya? Nah ini. Jadi satu kontainer ini isinya adalah segala kesiapannya. Ini tas-tas ini sudah disiapkan. Jadi mereka nanti pada saat ini dibongkar di Bandung, kemudian ini nanti dipotong, mereka nanti memasukkan ke dalam tas-tas ini. Kemudian mereka sudah disiapkan baju-bajunya ini untuk mengendarai dan sudah ada titik-titik untuk pendistribusiannya. Jadi ini sudah sangat terkoordinir sekali. Jadi dua koper itu isinya full barang ganja. Yang satu kontainer isinya adalah alat pendukungnya. Dari mulai tas, kemudian gergaji, kemudian juga ada beberapa jaket ya. Ada beberapa jaket yang baju. Ada beberapa jaket. Nah itu. Nah ini ada beberapa jaket yang sudah disiapkan. Jadi nanti mereka nanti tinggal menggunakan ini. Nah ini ada tas-tasnya. Nanti mereka sudah dipotong, masukkan ke dalam tas. Mereka pakai jaket ini. Mereka tinggal mendistribusikannya. Nah, seperti itu. Berarti di Bandung ini disebar lagi, Bang? Iya, ini di Bandung akan disebarkan kembali. Dan nanti akan kami coba lakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan sebelumnya atau apa, karena ini masih dalam rangka upaya pendalaman lebih lanjut dan pengembangan lagi. Tapi yang pasti barang ini begitu sampai di kota Bandung akan dipecah kembali dengan beberapa perlengkapan yang sudah disiapkan begitu. Oke, dan